Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa MTV, kembali lagi bersama kami di channel Maha Santri Tepana Putri. Gimana nih kabarnya pemirsa MTV? Baik, ya pasti baiklah, alhamdulillah. Jadi pemirsa MTV, episode kali ini yang kami bahas tentang bagaimana hukum wanita menyulam alis. Makanya nih, bagi wanita yang suka menyulam alis, tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip ya. Oh iya nih, pasti pemirsa MTV penasaran kan? Saya di sini bersama dengan siapa? Saya di sini bersama dengan santri yang sudah mempunyai gelar SFU loh. Langsung saja ya saya perkenalkan orangnya. Assalamualaikum Ustazah Muslihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustazah Muslihah? Alhamdulillah baik. Kalau di pondok kegiatan Ustazah apa? Alhamdulillah saya di sini sebagai abdi talem. Tapi saya bersyukur meskipun di sini saya sebagai abdi talem karena daunnya bu nyai saya sendiri. Bukan hanya ilmu yang harus dicari, melainkan barokah juga harus dicari. Makanya saya bersyukur di sini termasuk orang yang beruntung karena di sini saya menjadi abdi talem. Alhamdulillah, Masya Allah. Ngomong-ngomong di Ustazah, saya mau menanyakan sesuatu nih. Ya boleh, silakan. Jadi gini Ustazah, kan zaman sekarang itu seorang perempuan itu berlomba-lomba dalam mempercantik diri. Di antaranya nih, dengan memakai make up, obat-obatan, alat medis, menyulam, dan lain-lainnya. Terus ada nih seorang perempuan, saya mau cerita nih sedikit. Seorang perempuan, dia itu teman saya. Dia itu tidak mondok. Saya lihat-lihat alisnya tuh beda dari biasanya. Jadi saya tanya dong ke teman saya, kok alis kamu beda ya? Lah, lalu teman saya bilang, iya soalnya alis aku disulam ke dokter supaya lebih menarik dan lebih rapi juga. Terus saya timbul pertanyaan dong, apakah diperbolehkan menyulam alis itu? Ya, saya jawab. Mengenai tentang berhias, dalam Islam sangat dianjurkan. Karena apa? Karena untuk menjaga kebersihan, kerapian dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Asalkan di sini tidak tabarruj atau berlebih-lebihan. Apalagi bagi remaja perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam bermake up. Karena perempuan itu tempatnya fitnah, lebih-lebih juga orang yang sudah bersuami, karena itu termasuk suatu ibadah dengan menyenangkan suami. Tapi meskipun di sini sudah bersuami, hukum menyulam alis itu tetap tidak diperbolehkan. Mengenai permasalahan tentang menyulam alis di sini itu memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung caranya tersendiri. Berarti bagaimana hukum sulam alis tadi? Kalau memang hukum menyulam alis itu tergantung dengan caranya tersendiri. Sulam alis tadi itu ada 3 caranya. Yang pertama sulam alis permanen. Yang dimaksud sulam alis permanen di sini mirip tato. Caranya di sini yaitu dengan memasukkan tinta di bawah kulit menggunakan jarum. Hal tersebut tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan menurut mayoritas ulama. Karena apa? Karena hal tersebut termasuk kategori wasyam atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara permanen. Hal ini disebutkan dalam suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2125 yang berbunyi, la'anallahul washimata wal mustawshimata wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalaqallahi. Hadis tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, dan orang yang mencabut alisnya dan yang minta dicabut alisnya, serta wanita yang meregangkan giginya karena untuk kecantikannya dengan melalui merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu Ustazah. Tadi Ustazah mengatakan ada kata yang namanya wasyam. Apa sih wasyam itu Ustazah? Tadi itu memasukkan jarum ke salah satu anggota tubuh untuk menanamkan warna, di mana warna itu akan berubah menjadi biru atau biasa disebut dengan tato. Sama halnya dengan metode sulam alis. Meskipun metode ini tidak sampai memasukkan ke dalam lapisan kulit yang paling dalam, tapi sulam alis ini merupakan bentuk aktivitas dari wasyam.
yang dimana hal tersebut tetap dilarang. Terus sulam alis yang nomor 2 yaitu sulam alis microblading atau semi permanen. Yaitu cara menyulamnya hanya menggores kulit dengan memasukkan pigmen. Tapi di sini hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Karena sama halnya dengan tato meskipun lebih cepat memudar. Sulam alis yang nomor 3 yaitu sulam alis yang tidak menembus kulit, hanya make up yang menempel. Itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak menghilangkan atau mencukur bulu alis yang asli, tidak permanen, tidak menipu, misalnya dalam akad nikah, atau tidak menghalangi air wudhu. Gitu ya Ustazah. Itu kan tadi bagian yang ketiga itu menyebutkan diperbolehkan untuk sulam make up asalkan tidak mencukur atau mencabutnya. Berarti mencukur alis itu tidak diperbolehkan ya Ustazah? Iya, betul sekali. Mencabut alis termasuk di dalamnya mencukur atau menghilangkan bulu-bulu yang ada di wajah. Kecuali ada perempuan-perempuan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi jenggot atau kumis, maka itu hukumnya boleh dihilangkan karena berbeda dengan biasanya. Kebanyakan perempuan itu tidak mempunyai jenggot atau kumis. Jika kalau ada perempuan Allah Subhanahu wa taala anugerahi jenggot atau kumis, maka itu boleh untuk dihilangkan karena fitrahnya perempuan itu tidak mempunyai jenggot atau kumis. Ada kumisnya tapi tipis, tidak kelihatan. Di sini saya mempunyai saran. Jadi, saran saya bagi para perempuan untuk tidak menyibukkan dengan mempercantik dirinya sehingga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seorang wanita itu bukan dari cantiknya wajah, melainkan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu ya Ustazah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Jadi bagi pemirsa MTV sudah jelaskan bahwasannya menyulam alis itu tidak boleh. Karena menyulam alis itu termasuk pada bagian tato dan juga merubah ciptaannya Allah Ta'ala. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang sudah menonton MTV ini. Mohon maaf dari saya pamit undur diri dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.